Hai guys, berita adopsi terus bertambah di mana kali ini Super App Grab itu akan menambahkan support untuk jasa Web3-nya. Kita akan lihat artikel ini, Coinbase yang akan melakukan ekspansi ke beberapa daerah ini. Kita akan juga mendengar portofolio daripada bilioner asal Meksiko dan penegasan pernyataan terhadap Bitcoin oleh dua pemain terbesar finansial di dunia. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily, analisa teknikalnya seperti apa. Kita rupanya masih bisa bertahan di dalam parallel channel ini ya teman-teman, jadi tidak ada close di bawah parallel channel ini. Ini adalah berita yang cukup baik, bullish untuk jangka pendek dari RSI dan MACD. Untuk RSI sebenarnya masih belum di atas 50, MACD masih mengarah ke atas. Daerah 25 ribuan ini itu menjadi daerah yang banyak buying pressure-nya, jadi harga itu akan sementara untuk naik dulu. Dan kita akan melihat apa pola yang akan dibentuk oleh Bitcoin di time frame 1 jamnya. Kemudian kita juga harus melihat Bitcoin apakah dia bisa melakukan 5 pola wave ke atas, maka itu bisa merupakan tanda awal kalau Bitcoin sudah bisa mulai bullish lagi setelah Bitcoin itu mengalami penurunan. Dari tanggal 12 Juli itu sampai sekarang dia mengalami penurunan, masih belum keluar daripada downtrend ini ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita bisa melihat adanya pergerakan yang impulsif ke atas, maka ini akan berubah menjadi bullish lagi dan target selanjutnya itu bisa ke daerah 32 ribuan. Jika Bitcoin itu breakout ke bawah dan close di bawah daripada parallel channel ini, maka dia kemungkinan akan meretest daerah 25.200 ini, dan jika 25.200 ini itu gagal menopang harga Bitcoin, maka besar kemungkinan harga Bitcoin akan dibawa untuk ke kotak warna hijau ini, yaitu 22.000 sampai 24.000. Selain Bitcoin, kita akan update juga untuk indeks mata uang dolar yang hari ini mengalami penurunan di hari Jumat. Besok akan berhenti chartnya, akan mulai lagi nanti hari Senin. Nah, ini ada bearish divergence seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada potensi terjadi bearish crossover karena ini tampaknya sudah berada di atas-atas seperti ini, jadi mirip sekali situasinya itu dengan yang seperti ini. Dia sempat menyentuh dulu garis warna orange, habis itu naik. Nah, mungkin nanti beberapa saat, beberapa close candle selanjutnya itu dia bisa turun ya teman-teman. Di time frame yang 4 jamnya ini juga kelihatan kalau dia rupanya kemarin itu bisa naik lagi dan benar membentuk yang namanya bearish divergence di 3 titik. Ini merupakan salah satu pertanda yang cukup kuat bahwa DXY ini bisa mengalami perubahan arah. Ada terjadi bearish crossover di MACD-nya juga, jadi saya akan expect DXY itu bisa turun dan Bitcoin bisa naik juga karena DXY-nya ini sepertinya akan berubah arah ke bawah. Beberapa garis support yang bisa menjadi konfirmasi adalah di sini, di 104,6. Kalau misalnya tembus daerah sini, itu akan lebih bearish untuk DXY. Tapi ini tampaknya dengan posisi seperti ini, dia masih berada di atas garis uptrend ini, dan selama dia berada di garis ini, di atas garis ini, maka dia ada berpeluang untuk ke atas lagi. Sehingga ini belum terkonfirmasi, tetapi ada tanda awal yaitu bearish divergence tersebut yang merupakan leading indicator, indikasi awal saja. Dan sekarang kita akan melihat berita besar ini yaitu Super App Grab yang mayoritas bisnisnya itu berada di ASEAN akan menambahkan support untuk jasa-jasa Web3. Jadi ini adalah langkah adopsi yang lebih besar lagi. Kita tahu juga di ASEAN ini orang-orangnya itu banyak yang mengenal kripto. Di Indonesia banyak orang yang tahu, di Singapura apalagi, Malaysia juga banyak, Filipina juga sangat banyak ya. Pengguna-pengguna itu bisa membuat wallet Web3 seperti MetaMask Trust Wallet, mendapatkan reward yang berbasis blockchain seperti NFT dan banyak lagi di platform ini. Mereka berpartner dengan otoritas moneter Singapura untuk menyediakan voucher dalam bentuk NFT yang bisa digunakan untuk di tempat makan dan berbagai experience pengalaman di dalam kota tersebut. Grab merupakan perusahaan besar yang beroperasi di lebih dari 500 kota, menyediakan jasa pengiriman makanan, pengiriman paket, pembayaran online, dan lain-lain. Dan servis ini itu akan dimulai di negara Singapura terlebih dahulu.
Grab juga akan menjadi pilot study sebagai uji coba untuk beberapa proyek pemerintah, yaitu CBDC, deposito bank yang ditokenisasi, dan stablecoin. Jadi ini adalah proyek-proyek yang besar yang sangat signifikan kepada perubahan infrastruktur finansial dan merupakan landasan daripada finansial berbasis blockchain. Dalam hal ini, Grab ini diarahkan untuk bisa menjadi salah satu penyedia platform ini ya. Dengan mengikuti pilot trial ini, masa depan Grab ini cukup cerah dan juga untuk industri kripto. Kemudian ada berita juga dari Coinbase di mana dia memberikan sinyal kalau mereka akan mengekspansi ke Eropa, Kanada, Brazil, Singapura, dan Australia. Mereka menjadikan negara-negara ini sebagai prioritas. Berkaca dari pengalaman bisnisnya di Amerika yang kurang ramah kripto, nah mereka menargetkan beberapa negara ini karena negara tersebut menyediakan peraturan yang jelas. Sehingga Coinbase akan mulai untuk mendapatkan lisensi mendaftar dan berusaha bisa settle operasinya di sana. Langkah ini juga menambahkan adopsi kripto kepada berbagai orang di seluruh penjuru dunia. Kita akan melihat apa yang menjadi portfolio daripada bilioner asal Meksiko Ricardo Salinas. In the liquid part of the portfolio. Nah, di sisi liquid portofolio saya, jadi ada yang liquid, ada yang tidak liquid. Nah, ini dia ngomongin yang liquid. I now opted to I basically just have Bitcoin. Dia pada dasarnya hanya memiliki Bitcoin, MicroStrategy, 4 or 5 miners, beberapa saham pertambangan Bitcoin, and some oil companies, and some gold miners. perusahaan-perusahaan minyak, dan beberapa penambang emas. Dan apa yang menurut saya cukup menarik adalah dia menyebutkan Bitcoin terlebih dahulu. Keduanya adalah dia menyebutkan MicroStrategy, perusahaan yang kerap mengumpulkan, mengakumulasi Bitcoin senantiasa. Dan ketiga, lihat ini, hal yang terkait dengan Bitcoin lagi, yaitu penambang Bitcoin. Prioritas yang dia taruh di sini, Bitcoin terlebih dahulu, itu menunjukkan kalau dia yakin kalau Bitcoin itu adalah aset masa depan yang pasti akan diadopsi oleh banyak orang di masa depan. Kemudian diakhiri dengan perusahaan-perusahaan minyak, dan terakhir adalah tambang emas ya teman-teman. Jadi dia memiliki keyakinan kalau Bitcoin itu bisa lebih outperform dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan minyak dan tambang emas. Jadi tentunya ini bisa memberikan kita keyakinan kalau Bitcoin adalah aset masa depan. Dan ditambah lagi dengan penegasan akan pernyataan yang dibilang oleh kedua pemain penting ini. Now that Mr. Gensler, God praise you. Tuan Gensler, Tuhan memberkati kamu. Thank you for validating in public a number of different times recorded events. Terima kasih sudah mengkonfirmasi, memvalidasi hal ini di dalam berbagai event yang terekam. In the same week that Larry Fink did exactly the same thing. Di minggu yang sama, CEO BlackRock, Larry Fink itu mengatakan hal yang sama. CEO BlackRock, who two of the most influential financial players on the world stage Yaitu dua pemain yang paling berpengaruh di dunia saat ini. today. Both said Bitcoin is an asset class. Keduanya itu mengatakan kalau Bitcoin adalah kelas aset. They not only said asset class, didn't say asset, said asset. Tidak hanya ngomong kalau Bitcoin itu aset, tetapi dia menegaskan lagi yaitu ini adalah aset kelas. Asset class and sustainable in Dan sustainable, jadi bisa bertahan lama. the same sentence. A sustainable asset class. Now, asset class is not a term that most of the people listening to this will have ever heard. You might think you've heard it, but you really heard about class, inventory, or assets. Aset kelas ini berbeda dengan pengertian aset atau kelas atau inventory atau apa itu, tetapi lebih kepada penegasan Bitcoin itu adalah suatu aset kelas yang baru, di mana ini merupakan grup investasi yang memiliki karakteristik yang sama dan memiliki dan diregulasi oleh peraturan yang sama juga. Penegasan aset kelas Bitcoin dilakukan oleh dua orang yang paling berpengaruh ini tentunya membuat orang-orang yang lebih peka akan hal ini, oh iya, ada perubahan dari yang Bitcoin tadinya itu adalah aset yang digunakan untuk kriminal, kemudian berubah pemikirannya menjadi Bitcoin adalah sebuah aset kelas dan ditambahi lagi dengan kata sustainable, bisa bertahan dengan lama.
Di mana untuk mencapai posisi sustainable ini, tentu saja Bitcoin harus memiliki reputasi yang baik, bisa tahan lama, dan terbukti Bitcoin tidak pernah mati, blockchain-nya senantiasa memunculkan blok-blok yang baru, transaksi-transaksi itu bisa terus divalidasi, dan terbukti selama lebih dari 10 tahun Bitcoin bisa mencapai titik ini di mana dia disebut sebagai aset kelas dan sustainable oleh dua orang yang paling berpengaruh ini. Mendengar hal ini, tentunya kita sekarang memiliki keyakinan kalau Bitcoin adalah aset masa depan yang masih ada potensi untuk bisa melakukan kenaikan karena kita belum berada di tahap adopsi massal ya teman-teman. Coba lihat sekeliling kita, pasti banyak orang yang belum mengenal Bitcoin atau kripto, belum pernah menggunakannya. Itu adalah bukti kalau kita belum mencapai pada tahap adopsi massal tersebut. Sehingga potensi untuk harganya naik ke atas itu masih besar ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan DCA Bitcoin dan altcoin yang fundamentalnya itu kuat agar bisa cuan di euforia bull market yang selanjutnya. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.